been dreaming. Halo semua, Clipper lagi nih. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih buat para Psychopers, terutama donatur Hype yang selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi salah satu tujuan kalian membuka YouTube. Spesial untuk kali ini, Clipper akan ngasih klip dari review film terbaru berjudul bercerita tentang sosok penumpang tampon yang kelihatannya baik, tapi sekalinya beraksi puluhan orang bisa mati. Lah kok bisa? Untuk itu tonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like jika hype kalian lagi nge-reload. Film dibuka dengan menampilkan sisa perkabelan bekas seseorang yang baru saja merakit bom. Tapi kita belum dikasih tahu ya bom untuk apaan. Bom ikan kah? Atau bom pimpa alaikum gamreng? You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Cerita berawal dari rutinitas sebuah keluarga muslim bahagia yang tinggal di kota Minneapolis, Amri. Kurang syukur apalagi coba. Selain punya anak pintar, Hasan yang merupakan imigran dari Somalia Wetan punya istri cantik yang getен mengurus bisnis kulinernya. Sementara Hasan sudah biasa mencari pemasukan tambahan dengan menjadi sopir angkot bandara. Oh, hey. Hasan adalah sosok ayah yang cinta keluarga, apalagi terhadap Ahmed anaknya yang hobi menggambar. Dan karena hobinya tersebut, Hasan memberikan Ahmed Speedo cap 2 psikobil. Fatimah seperti biasa memberikan bekal kepada sang suami yang akan pergi ngetem di bandara. Sementara usaha sampingan Hasan katanya sedang sepi hingga ia tidak bisa memberikan tambahan yang besar untuk bisnis Fatimah. At work. Okay. Saat adzan Isya berkumandang, si kecil Ahmed mengingatkan sang ayah untuk sholat dulu. Namun kesibukan dunia membuat Hasan mengabaikan kewajiban yang dulu sering ia lakukan sewaktu di Somalia. Should have said instead. That's a boy. Setibanya di bandara, antrian mobil angkot sudah panjang dan akan membuat Hasan bakalan lama dapat penumpang. Ditambah lagi ia sedang butuh-butuhnya duit untuk sewa bangunan toko bisnis kuliner istrinya. Lalu setelah menebar kebaikan berupa roti kepada temannya, Hasan pinjam duit $100 dengan janji bunga yang besar kepada temannya ini. Akan tetapi si Monik menolak karena dari maghrib tadi ia belum mendapatkan penumpang. Lalu di tengah kekesalan Hasan, si Monik malah ceramah dengan tema pentingnya mengelola keuangan. Your funeral. Hujan yang deras menambah kegalauan Hasan yang akan lanjut ngetem di mobil sewaannya. Dan daripada sholat, Hasan lebih memilih polor sambil menunggu penumpang. Hey, Hasan. Bukannya memberi pinjaman duit, si Monik malah memberikan obat anti puyeng yang pasti sedang dibutuhkan oleh Hasan. Tapi menurut Hasan yang merupakan lulusan farmasi, ini adalah semacam doping yang bisa menggenjot irama jantung. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Lloyd terlihat sedang gelisah setelah penerbangannya dibatalkan akibat cuaca buruk. Lalu tiba-tiba ia membuang tas yang entah berisi apaan dan lanjut mencari angkutan yang sekiranya mau langsung OTW. Lloyd akhirnya memilih Hasan yang merupakan satu-satunya sopir yang sedang standby untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Hasan menolak dong, karena ia gak mungkin nyalip antrian yang segini panjangnya. Tapi lain cerita ketika Lloyd menawarkan ongkos yang besar kepada Hasan. Come on. Okay. Thanks. What are you doing? Hey! What the fuck? Dengan melanggar etika pengeteman, Hasan menuruti permintaan Lloyd yang berjanji akan membayar mahal. Tapi ketika Hasan bertanya kemana tujuan Lloyd, pemuda ini malah terlihat bingung daripada menjawab pertanyaan Hasan. I need to know where I'm going. Lloyd berkata bahwa ia harus ke salah satu kabupaten yang ada di Chicago. Alasannya sih ada urusan keluarga, akan tetapi Hasan menolak karena selain butuh 6 jam perjalanan, mobil yang ia gunakan adalah angkutan khusus dalam kota. What? Oh.
Hold on, I get it's... Mereka kembali terlibat cekcok template layaknya Kang Angkot dan emak-emak yang ngebet ke pasar. Lalu Hasan katanya bersedia asalkan Lloyd membayarnya sebesar $600. 600. Okay, fine. 600. Lloyd akhirnya bersedia bayar sesuai keinginan Hasan plus biaya bensin selama perjalanan. Lalu sebelum berangkat, Hasan mematikan alat pelacak yang terhubung ke kantor pusat angkot bandara. Di waktu yang sama, si Monique sedang menghubungi Fatimah untuk melaporkan kelakuan Hasan yang telah menyerobot penumpang. Franchise to me. Sebuah bom tiba-tiba meledak dan meluluhlantakkan bagian depan bandara tempat Hasan ngetem selama ini. Sementara Hasan sedang bingung terima telepon dari sang istri, mengingat perjalanannya ini terbilang ilegal di mata para sopir angkot. Put your seatbelt on. Yes, I heard you. Belt on. No exception. I just don't get it. No one's even gonna see me. Sorry. Lloyd menceritakan ibunya yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit khusus bagi para penderita berpenyakit stadium Maghrib. Dan karena alasan itulah Lloyd ingin ke Chicago dulu, khawatir ia tidak bertemu lagi dengan sang ibu. Yeah. So laban ya. Mahal ku sewai sa. Mel. Sorry. I'm Lloyd, by the way. Lloyd mencoba kenalan dengan Hasan hingga ia pun tahu sopir cadas ini adalah seorang imigran dari Somalia Wetan. Bagi kaum Gen Z seperti Lloyd, nama Hasan jelas terdengar asing di telinga. Tapi meskipun demikian, Lloyd kagum dengan kerja keras keluarga Hasan, apalagi mereka hidup di kota yang sering rasis terhadap imigran. I'm going to smoke, but you're not supposed to be here. No. Anyone in your family still there? Hey. Oh, I get car sick, so... Lloyd yang suka mabuk perjalanan katanya harus duduk di depan sebelum ngobrak dan bersimbah kuah nasi di mana-mana. Lagian ia sudah bayar mahal jadi bebas melakukan apapun yang Lloyd suka. To understand something. No, Hasan sudah muak dengan tingkah Lloyd yang selalu memaksakan kehendaknya. Hasan pun sebenarnya takut jika sampai pelanggarannya ini membuat ia kehilangan pekerjaannya. Jadi ia minta Lloyd selama perjalanan harus nurut kepadanya jika tidak mau ia hantam pakai setir. If I fall behind. Bisa kita lihat kan, iring-iringan polisi membuat Lloyd ketakutan sampai muntah-muntah. Sementara Lloyd berkata bahwa ia cuma mabuk perjalanan akibat kelamaan di jok belakang. Come on, get out. Terlepas dari kondisi Lloyd, Hasan gak sudi mobil yang ia pakai kesiram partikel muntah. Lalu ia mengingatkan Lloyd untuk membayar bensin sesuai kesepakatan mereka. Saat akan belanja perbekalan, Lloyd melihat berita ledakan bom di bandara yang baru saja terjadi. Sementara Hasan masih sibuk membersihkan mobil dari cairan lambung yang bau hasem. Precisely what caused the Did this blast, and at happen? this late hour, there is Don't know. being canceled Your jacket flights says on airport flights. shuttle. Hasan benar-benar syok akan ledakan bom yang menurut berita menewaskan 5 orang termasuk si Monique. Sementara outfit bandara yang dipakai Hasan membuat para pengunjung toko menghujaninya dengan segambreng pertanyaan. Hasan jelas gak tahu dong, karena sewaktu kejadian jelas-jelas ia sedang OTW bersama Lloyd. No. Benar. You understand? What are you I don't saying? know You, what you don't need to talk to him like that. Si wanita bernama Helen curiga kepada Hasan sebagai pelaku dari peledakan bom. Karena selain kru bandara yang mainnya kejauhan, bagi orang-orang seperti Helen nama Hasan identik dengan teroris. Sikap rasis Helen membuat Lloyd gak terima karena jelas-jelas Hasan adalah pria baik. Tapi tetap saja cungur doer si Helen terus menghasut orang-orang agar percaya dengan tuduhannya. Ulah marotah di dia atuh. Hasan gercep mengamankan Lloyd sebelum baku hantam dengan ece-ece. Sementara si Helen terus nyerocos dan berencana melaporkan keberadaan Hasan yang sempat singgah di tempat kerjanya. Hasan tidak menyangka Lloyd kebilang beringas, padahal tadinya ia pikir Lloyd adalah pria cupu dan bertulang lunak. Namun terlepas dari keributan tadi, Hasan merasa bersyukur karena dengan mengantarkan Lloyd, ia selamat dari teror bom di pintu bandara. I'm trying to figure out what's going on. 5 fatalities.
Hasan bisa mendengar kesibukan para polisi yang sedang mencari pelaku peledakan bom. Lalu ketika Hasan berencana kembali ke bandara, Lloyd panik dengan alasan ia harus secepatnya menemui sang ibu. Lalu Lloyd memohon agar Hasan melanjutkan perjalanan sekalipun duitnya habis untuk membayar Hasan. Okay. Now that law enforcement tells as to the possible motive, heard any reports of an arrest. Fatimah adalah orang yang paling khawatir saat melihat berita ledakan bom di bandara. Lalu dengan menggunakan bahasa Somalia Wetan, Hasan menyebutkan bahwa ia masih OTW menuju Chicago. How we're wearing one Fiana. Intai Walker Kushaitan. Okay. Who drew these? Lloyd kepo dengan lukisan abstrak yang tadinya ia pikir adalah karya Bang Hasan. Hasan pun jadi teringat dengan anaknya yang menjadi alasan utama ia kerja banting tulang seperti ini. Dan mulai deh, mereka curhat akan keluarga masing-masing, terutama kekecewaan Lloyd yang dari dulu jarang menemui ibunya. Di mana semuanya bermula saat hubungan mereka memburuk hingga membuat Lloyd memilih pergi dari rumahnya. It's Haley. This is amazing. Minuscule ping pong ball. Makin lama Lloyd dan Hasan semakin akrab dan ngomongin pakaian Lloyd yang terkena muntahan. Lalu Hasan memaksa Lloyd agar membuka sweater dan menggantinya dengan pakaian miliknya. No. What? Not smelling your vomit for 3 hours. Stop! Hasan auto kaget melihat rangkaian bom di tubuh Lloyd. Ia pun akhirnya merasa yakin bom di bandara tadi adalah ulah Lloyd. Dan karena semuanya sudah terungkap, Lloyd menyuruh Hasan lanjut OTW sebelum ia ledakan bom yang akan menghancurkan apapun dalam radius 18 meter. Home. I just want to go home. Hasan jelas gak mungkin kabur dan terpaksa mengikuti kemauan Lloyd yang kekeh ingin menemui sang ibu. Lalu Lloyd menunjukkan alamat rumah sakit yang akan menjadi tujuan mereka saat tiba di Chicago. Mendengar keinginan Lloyd, Hasan berkata sok ambil mobilnya saja tanpa harus melibatkan dirinya. Akan tetapi Lloyd menolak karena takut Hasan melaporkan perbuatannya di bandara. Lalu Lloyd menyuruh Hasan agar fokus untuk mengantarkannya saja. Hasan yang sudah berlinang air mata akhirnya tahu bahwa si Lloyd adalah seorang penikmat barang haram berjenis tepung oleng. Kemudian Lloyd menyebut alasannya melakukan teror mengerikan ini, di mana semua itu berangkat dari kekesalan Lloyd terhadap para elit global dan pemerintah. Karena menurut pandangan Lloyd, mereka sengaja membungkam orang-orang seperti dirinya dan memperbudak masyarakat dengan sistem yang sesat. Mendengar ocehan Lloyd, Bang Hasan mah gak peduli karena apapun alasannya, cara yang dilakukan Lloyd salah besar. And act like nothing's happened. You of all people, your family, you're fucking struck. Baru juga mau menghubungi bantuan, HP Hasan malah terjatuh. Sementara Lloyd masih sibuk ngomongin penderitaan masyarakat yang dimiskinkan oleh pajak. 5 people are dead. That doesn't... It's 5 fucking people. Lloyd gak peduli sekalipun banyak orang yang meninggoy akibat perbuatannya. Yang jelas ia ingin memberikan sinyal perlawanan terhadap para elit global. Bahkan ia menganggap kelima orang korban tadi adalah masyarakat gak guna dan cuma budak orang-orang kaya saja. Hasan akhirnya nekat kabur sebelum Lloyd menghabisi lebih banyak orang di Chicago. Lalu tiba-tiba datanglah seorang polisi hutan ketika Lloyd sudah menghilang dari dalam mobil. Dispatch, we have a suspicious van. Hello? Hello? Hey! Wait! Listen to me, please! Stop right there! Listen to me! There's a man! Lloyd begitu brutal merujak Pak Pol sampai tewas seketika. Lalu dengan pistol rampasan, Lloyd menyuruh Hasan untuk membuang jasad Pak Polisi sebelum melanjutkan perjalanan mereka. You took me halfway across the state. Maybe I don't go to I don't want to do that. Lloyd berkata bahwa mulai dari sekarang ia yang akan membawa mobil. Lalu setelah kunci mobil didapat, Lloyd mengingatkan Hasan agar jangan coba-coba kabur lagi. Fuck. Deep state propaganda.
propaganda, just lies. To go to college and all that. Lloyd kembali ceramah akan sudut pandangnya tentang kurikulum pendidikan yang menurutnya sudah disetting elit. Sekolah pun menurutnya adalah scam karena waktu dan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan jaminan kesuksesan di dunia nyata. Real education really just stops after the fucking look. This. You know, my dad. Hasan sudah muak dengan bacotan Lloyd yang sedang ngomongin kelakuan ayahnya yang telah pergi semenjak sang ibu sakit keras. Lalu setelah puas meluapkan unek-uneknya, Lloyd akan singgah di toko Mang Yana sekalian menghubungi nomor rumah sakit tempat ibunya dirawat. Hi, Mom. Saat panggilan terhubung, Lloyd mendengar kesedihan ibunya yang sudah dilarang dokter untuk abok-abokan lagi. Tapi tiba-tiba ibunya berkata, siapa lo? Lloyd kaget dong, karena penyakit membagongkan itu telah membuat ibunya pikun hingga tidak kenal lagi terhadap Lloyd. Who are you? Kondisi sang ibu membuat Lloyd sudah tidak sabar lagi untuk segera menemuinya. Kali aja dengan ketamponannya ini, ingatan si ibu bisa kembali pulih. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get. Lloyd berusaha terlihat tegar di hadapan Sandra yang masih duduk manis seolah menunggu makanan. Fuck it. What did I ever do to you? Hasan tidak habis pikir kenapa Lloyd melibatkannya dalam keadaan seperti ini. Apa kau gak mikir gue punya anak dan bini yang sedang menunggu di rumah? Lalu menurut Lloyd, Hasan gak usah kejauhan mikir. Karena ia sudah melakukan kewajiban membayar ongkos. Berikut kisah sedihnya yang seorang anak dari keluarga broken home. Lloyd pun berkata bahwa Hasan harusnya mendukung perjuangannya yang sedang berperang melawan para elit. Kepolisian merilis rekaman Hasan sewaktu mau ke WC sebagai orang yang dituduh sebagai pelaku peledakan bom. Di mana semua itu atas laporan si Helen dan para pengunjung toko. Fatimah kaget lah, apalagi ia sedang bersama teman-teman sebangsa dan setanah airnya. Akan tetapi mereka sadar ini baru tuduhan, mengingat mereka tahu betul siapa Hasan yang sebenarnya. There are security cameras at the airport. Hasan kembali berusaha menyadarkan Lloyd yang masih kebilang muda, tapi sudah menyia-nyiakan hidupnya untuk hal ngeri semacam ini. Mending kuliah kedokteran seperti dirinya, meskipun nasib Hasan berakhir ngetem di bandara. Lloyd merasa nasib Hasan adalah satu dari sekian banyak orang yang merupakan korban scam di dunia pendidikan. Kemudian Lloyd menceritakan bahwa harusnya ia menyimpan bom di dalam bandara dan merekamnya. Lalu meledakkan bom di tubuhnya sewaktu orang-orang berkerumun. Perkataan Lloyd begitu menyayat hati Hasan karena ia hanyalah sopir angkot biasa dan bukan musuh Lloyd yang harus dibinasakan. Begitupun orang-orang di bandara. Mereka juga manusia yang punya keresahan masing-masing seperti Lloyd. Tapi tetap saja Lloyd tidak merasa bersalah mengingat hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Driving a van. They still don't. Go on, call her. See her. I tried. Lloyd menolak menelpon ibunya lagi yang sudah tidak ingat akan dirinya. Jadi menurutnya mending mereka kesana dulu dan mempersilahkan Hasan pulang jika Lloyd sudah di rumah sakit. Lalu kali ini giliran Hasan yang ketakutan karena bagaimanapun juga ia sudah membantu seorang teroris melarikan diri. You are a fucking coward. Sekian lama OTW, Lloyd merasakan ngantuk disertai puyeng. Tuh kan, lalu Hasan memberikan doping cilukba yang ia dapatkan dari si Monique sebelum temannya itu ketampar bom. Hingga Lloyd pun kembali on fire meskipun masih terlihat loading. Keadaan ini dijadikan kesempatan oleh Hasan untuk melarikan diri. Lloyd. Setelah menggigit tangan Lloyd, Hasan yang kena tembak di tangan langsung membuang pistol. Lalu ia bergegas kabur tanpa memperdulikan bom di tubuh Lloyd.
Setelah berhasil lolos, Hasan merasa kasihan juga dengan Lloyd. Apalagi si Lloyd sedang dalam keadaan teler plus telah mengkonsumsi doping dalam jumlah banyak. Sebagai dokter gagal, Hasan memberitahu cepat atau lambat jantung Lloyd akan berdetak hebat. Jadi daripada keburu meninggoy di sini, Hasan akan membawa Lloyd ke rumah sakit. Tapi dengan satu syarat, Lloyd harus menyerahkan diri saat mereka bertemu polisi. I promise. Mereka akhirnya sepakat karena Lloyd gak mau mati jika belum bertemu dengan ibunya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Chicago ketika Hasan kini sudah menjadi buronan polisi. Ever gonna see my mom again, am I? Gone home a week ago. I should be. Lloyd khawatir ia tidak akan berhasil menemui ibunya. Lalu tiba-tiba Hasan melihat keberadaan para polisi yang sedang mencarinya. Kemudian Hasan meminta Lloyd untuk menyerah seperti kesepakatan mereka. You show it to them. I can't. Mental Lloyd mendadak ciut karena jika ia menyerahkan diri, hilang sudah harapan untuk bertemu sang ibu. Ke rumah sakit juga gagal. Tapi ketika Hasan terus mendekati polisi, Lloyd balik mengancam akan meledakkan bom biar hidupnya yang sudah gak berarti ini segera berakhir. What I do? Hey! Lloyd sadar Hasan harus tetap hidup dan tetap menjadi tulang punggung keluarganya. Hasan pun menyerah dan membiarkan para pengayom masyarakat melakukan tugasnya. I did it. Everything. Lloyd akhirnya memilih mati setelah mengakui perbuatannya di hadapan para polisi. Hingga di keesokan harinya Hasan sujud syukur setelah ia dinyatakan tidak bersalah. Hello, Lucy. Hal yang pertama kali dilakukan Hasan adalah mencari tahu kabar ibunya Lloyd. Lalu ia menghubungi pihak rumah sakit tempat ibunya Lloyd dirawat. To reach Lloyd's mother? Ternyata ibunya Lloyd sudah meninggal tadi malam akibat penyakit yang dideritanya. Lalu Hasan bergegas pulang untuk menemui orang-orang yang begitu ia sayangi. Apa yang dilakukan Lloyd adalah gambaran dari teror seperti penembakan yang sedang marak terjadi di Amerika. Dan dari apa yang kita saksikan, semua itu bermula dari kehidupan Lloyd yang berantakan. Hingga ia pun seolah mencari pelampiasan atas keresahannya selama ini. Termasuk kebenciannya terhadap sistem korup yang sejatinya gak akan bisa Lloyd kalahkan. Gitu deh jadinya. Ia hanya menebar teror dengan mengorbankan orang-orang seperti Hasan. Dan di akhir cerita, keresahan Lloyd itu sendiri yang membinasakannya. Hingga Lloyd pun gagal menemui orang yang sekian lama menantikannya pulang. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.